Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira Putri dengan NIM 22053010. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdal SPD MPD. Baiklah, untuk poin pertama yaitu kita akan membahas tentang prinsip ekonomi Islam terhadap operasional produk investasi emas pada perbankan syariah X. Poin pembahasannya ada yang 4. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi atau substansi. Yang ketiga, ada penutupan. Dan yang keempat, ada kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Islam merupakan agama yang besar, agama yang berisikan nasihat dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan disiplin dan cita-cita agama yang mengarah kepada falah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin berarti agama Islam berfungsi untuk memberikan keamanan, kenyamanan bagi seluruh makhluk. Islam tidak pernah mempermasalahkan status yang disandang seseorang apakah ia muslim atau non-muslim. Disinilah letak mendasar perbedaan agama Islam dengan yang lainnya. Islam merupakan agama yang tidak memarginalkan dan tidak mengeklusifkan satu golongan karena Islam adalah agama bagi seluruh alam. Islam telah mengatur seluruh perkara dengan peraturannya yang jelas, tidak terkecuali masalah muamalah. Poin selanjutnya adalah mengenai isi dan substansi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi. Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah atau pihak terkait adalah yang pertama, tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Yang kedua, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian kemakmuran. Dan yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho. Berdasarkan keterangan di atas, maka kegiatan investasi mengacu pada prinsip ekonomi Islam yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan ini tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Pembelian saham misalnya, atas saham pabrik minuman keras, pembangunan penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syariah berarti diharamkan. Semua transaksi yang terjadi pada konsep ini harus atas dasar suka sama suka. Tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi. Nah, yang kedua ada beli gadai. Produk beli gadai pada dasarnya adalah bentuk dukungan penuh bank syariah terhadap formula kebun emas. Perbedaannya, bila pada formula kebun emas nasabah harus melakukan transaksi mondar-mandir antara bank syariah dengan toko emas untuk berkali-kali melakukan transaksi gadai kemudian beli lagi, gadai lagi dan beli lagi. Tetapi pada produk beli gadai, bank syariah seolah-olah menjadi mediator antara nasabah yang berminat membeli emas dengan toko emas. Dan yang ketiga adalah Standard Operating Procedure atau yang disingkat dengan SOP. SOP dana talangan gadai emas. Dengan berkembangnya industri perbankan syariah, khususnya sektor emas, yang menjadi produk khusus perbankan syariah, ternyata masih banyak lagi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh bank syariah, terutama mengenai dana talangan yang kurang sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Lebih lanjut, adanya SOP dana talangan dari Bank Indonesia merupakan suatu bentuk aturan dan perhatian khusus bagi Bank Indonesia terhadap industri perbankan syariah. Selanjutnya adalah penutupan. Dari analisis prinsip ekonomi Islam terhadap operasional produk investasi emas pada perbankan syariah X, adanya investasi emas ini merupakan suatu akad yang belum terdapat payung hukum yang jelas. Kiranya pihak terkait bisa mengakui
mengkaji ulang, membahas melakukan konsolidasi internal terkait eksistensi dari akad ini serta dapat menentukan lebih dini apakah akad ini sesuai dengan syariat atau tidak. Transaksi investasi emas ini memiliki beberapa tujuan khusus, yakni diantaranya adalah untuk menjaga nilai serta tujuan investasi jangka pendek. Jika melihat lebih dalam lagi, nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang terdapat konsep adil dalam formulasi nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Adapun keadilan yang dimaksud di sini merupakan nilai turunan yang berasal darinya, salah satunya adalah persamaan kompensasi. Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan ini yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya. Dan selanjutnya adalah tentang kesimpulan. Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan penulis terhadap aplikasi investasi emas perbankan syariah X, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, operasional produk investasi emas merupakan suatu investasi yang bisa dilakukan oleh pihak manapun, yang mana nasabah mengajukan keinginan kepada bank syariah dengan memberikan uang muka untuk membeli emas yang dibantu oleh dana talangan dari bank serta emas yang sudah dibeli harus digadaikan kepada bank. Apapun peran bank syariah sebagai mediator penghubung antara bank dan nasabah untuk membeli emas. Yang kedua, secara umum aplikasi investasi emas merujuk kepada prinsip ekonomi Islam yang mana masih terdapat beberapa ketidaksyarihan dari akad investasi emas. Di antaranya adalah gharar atau ketidakjelasan emas saat transaksi, maisir atau spekulasi berupa selisih harga beli dengan harga jual yang tidak diketahui dan dilakukan oleh pihak nasabah, dan adanya dana talangan yang terlalu besar, mencapai 90%.